Oh, menuju bermirah, menuju Tuhan itu bertemu dengan Tuhan itu seperti apa ya Rasul? Beliau menengok ke kanan, begitu dilihat orangnya, beliau nggak mau jawab, langsung tinggal pergi. Kenapa? Karena memang orang itu belum mampu untuk menjangkau itu. Beliau nggak mau. Jadi, artinya ngomong tuh ya, kondisi ini siapa sejak ngomong. Kecuali Sayyidina Ali, Abu Bakar. Nah ini gak berat dodono, dolor, kon bersih, bersuci, atas kecil, atas besar. Ini caranya para ulama menjelaskan itu untuk menggiring. Kadang-kadang sama sholat sunnah itu untuk apa? Agar tujuan istiqomah maksudnya. Bukan apa-apa. Istiqomah. Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 macam petunjuk. Tapi idealnya kita pakai kedua-duanya, ya syariat ya bermakrifat, mengenal. Itu sebabnya orang-orang Muhammadiyah masih ono usul tidak ono, usul sama doleh dalilnya gak ono itu. Karena zaman Rasulullah gak ono usul itu gak ono. Itu zamannya seperti Imam Al-Ghazali itu. Maka disebut hujatul Islam kan, perubahan Islam kan, pembangkitan Islam itu kan ya gara-gara itu man perbedaan antara orang tasawuf dan orang-orang syariat. Maka digawe ditelekno ide wae Imam Al-Ghazali ketemu jalan tengah. Sing bagi yang gak tahu pakailah usuli. Zaman Rasulullah gak ono usuli. Jangan terus dibilang yang bisa usul kepada Allah cuma Rasul dan para sahabat ya ojo. Kita sama, kita juga Rasul. Yang dimaksud Rasul utusan. Mana ya utusan Allah? Ya roh itu lah diutus ke bumi. Jenenge bumi ini diwadahi jenenge jasad. Dipikir nopo. Nah nafas itu mumpet naik turun itu isinya zikir itu. Yang awal menjadi Allah, yang dari sekon terjalani yang awal sebut la ilaha illallah, baru Allah, hu Allah, yahu, penyaksian, iya aku menyaksikan kau. Nah disinilah tempat syahadat. Surat Al-Sya'ad gak salah. Ayat sekitar lihat 72 atau 172 lihat ini cuma dolek ini ya aku gak tak pelajari aku gak pelajari ngono gak nganang-nganang niku kon yakin yang beliau karena aku menuju kesulitan ya aku terus ngomong cerita iku wae akan menuju kesulitan di sana yang kita cari adalah menuju insan kamil itu tujuan utama kita. Semua para guru juga menuju insan kamil. Karena Allah mengatakan kenalilah hakikat dirimu. Karena siapa yang mengenal hakikat dirinya dia akan mengenal Tuhannya. Dan hakikat diri ini menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tergantung sing jak ngomong. Lewat kejawen ngarani dulur sejati. Bukan wis teko tingkat songo, tempat syahadat jenenge Dewa Ruci. Ana sing aran Jibril pribadi. Ya macam-macam. Nah ada tingkat loro kalau bungang ada sing aran Sukmo, ada sing aran Nurani, ada sing aran Khidir pribadi, macam-macam. Jadi sampeyan orang bahasa ngono iku, sampeyan gak usah kaget, gak usah protes. Memang bahasane wong kejawen iku ngono iku. Ana sing ngarani apa jenenge Siti Hawa, macam-macam. Sampeyan gak paham bahasane wong ngono iku ya sampeyan gak nyambung. Ada sing aran Roh Kudus. Nek sing tingkat saka jenenge Roh Kudus Ajemi. Beliau orang-orang Kristen tidak mengenal Jibril soalnya. Yang dikenal adalah Roh Kudus Ajemi. Baru mengenal yang namanya hakikat Allah atau disebut Tritunggal. Rob af'al Robbi, sifat Robbi, zat Robbi. Telu hakikatnya satu disebut Tritunggal. Kita gak boleh ngomong Tritunggal nanti dikira orang Kristen, cuma kita pahami saja bahasa mereka. Nah, yang kita kenal adalah Robbi, sifatul Robbi, zatullah. Maka disebut zatullah itu apa? Nanti waktunya, kalau sudah waktunya saya tunjukkan. Yang pasti seluruh alam dan isinya inilah yang disebut zatullah. Tadi kan tasawuf kan sini ono mas. Tasawuf itu ada yang namanya asma alif, asma af'al, sifat, zat itu ono. Sama dolek Google atau dolek sejarah buku-buku kitab-kitab sufi, dunia sufi. Nanti ada penjelasan itu.
Jadi belajar untuk meninggalkan apa yang sudah dipelajari, kita tingkatkan lagi biar tahu yang namanya zatullah itu apa, sifatullah itu apa. Kalau sifatullah yang masuk ke dalam makhluk itu kan cuma manifestasi saja, sebagai implementasinya keberadaan dia. Ibaratnya wayang kulit itu sing lakokno mah lho disebut sifatullah. Kurawa Pandhawa ya sifatnya dalang dhewe. Sing gelut itu mah ya dalange dhewe sing gelut mau. Kita ini wayang, manusia tuh tubuh ini enggak ada sebenarnya. Sesuatu yang enggak ada diada-adakan. Pada saatnya nanti kalau ingin bertemu dengan Tuhan, maka yang ada itu harus ditiadakan lagi. Jangan merasa ada. Aku bisa sholat. Aku yang mana yang dimaksud? Tubuh ini kan? Coba kalau rohnya yang dipanggil, diambil lagi yang kepada sendiri roh. Apa yang bisa kamu kerjakan? Jadi kerjakan tubuh. Ya gak ada yang dikerjakan. Tubuh nggak bisa bergerak karena memang hidup tubuh ini cuma ibaratnya baju daripada roh itu sendiri. Tapi perenungan itulah Rasulullah mengatakan maka tafakur itu lebih baik daripada sembahyang sholat sunnah. Karena dengan perenungan itu kamu bisa memahami tentang arti ketuhanan itu sendiri. Rasulullah masa belum sholat. Kapan? Ya umur sakwise Mi'raj. Nah sama saya kan enggak. Karena gak kenal pokoknya semuanya sembahyang sih Bang. Akibatnya itu tadi gak terdidik. Masyarakat terus wudu, bungane wudu terus ceramah nggon ndi. Oh nek gak wudu batal. Iku tuh ditulis di buku sak kono gede doang bisa. Nah, ulama dibagi-bagi, pinter-pinter dibagi. Ada yang disebut rukun sholat, ada yang disebut hukum sholat. Tapi kedua-duanya ini harus dilakukan secara bersamaan. Rukun sholat, anak piro diniati dengan niat, diakhiri dengan ada yang mengatakan salam, ada yang mengatakan tertib. Maksudnya urut sing disi ya disi itu sing kari dikarekno. Ya. Tapi kebanyakan yang kita kerjakan umum sholat itu berdiri dulu baru niat. Sesuai lagi. Makanya orang Muhammadiyah nggak gelem model itu. Begitu yakin longgo yakin langsung gede takbir. Karena memang Ghazali itu nggak ada. Itu perbuatan zaman Imam Ghazali. Sadurunge Imam Ghazali nggak ono Ghazali itu. Zaman dole kitab itu. Kita pelajari suwe 7 tahun tak olah-olah izin direk. Baru ketemu. Dan untuk mencapai paripurna ya dikatakan oleh orang-orang zaman dahulu paripurna ya sifatnya ya seperti Kanjeng Nabi, maka contohlah Nabi itu terjemahkan antara zahir dan batin diterjemahkan. Coba jadi salah adan sih ya? Ayo. Adan sih? Ayo. Begitu selesai sholat, dia buat hari sholat, ngenteni sepine wong. Masalahnya apa? Dia gak kepingin dirui wong. Sholat itu rahasia pribadi. Wa aqimus sholat bidzikrillah. Dirikan sholat semata ingat aku, bukan yang lain. Mencapai khusyuk itu gak semudah yang dibayangkan oleh kita. Oh, kudu khusyuk. Itu sih apa? Kalau merasa diri kita masih ada. Kalau akunya masih merasakan bahwa akulah yang bisa sholat, akulah yang membaca ini, kita boleh mengerjakan sesuatu, tetapi jangan merasa diri kita yang Allahnya dahulukan baru tubuh ini. Aku dijalankan Allah dalam kebaikan. Jika boleh, ini taufik. Kejauhnya diajari ngono ya, padha cuma direwang dikon poso sih. Belajar dulu papa 5 panjer. Aku gak paham yo tukaran. Kayak ini gitu lah, saat itu Pak. Diam. Dalam cerita itu mereka omong pada ngerti nih. Bahwa Tuhan itu dari diri kita sendiri. Itu sebabnya Allah mengatakan, aku gak jauh, bahkan lebih dekat dari urat nadimu. Bagaimana gak dekat roh itu bagian dari Tuhan. Roh itu ibarat garam, maka Tuhan ibarat air lautan. Maka rasa berbeda bentuk, tapi rasa tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena memang asalnya sama dari tempat yang sama.
garam berbentuk butiran kan karena kun fayakun. Maksudnya melalui proses. Bukan berdiri sendiri tapi proses. Roh itu juga proses, disebut kun. Ketika zat itu bersendirian, dia mondar-mandir bercahaya. Lalu dia berkata, aku suka mengenal diriku sendiri. Maka dia mewujudkan keberadaannya melalui alam kun. Di alam kun ada alam sung, sepi, kesunyian. Itu juga dia. Lalu keluarlah yang disebut asma alif. Asma alif inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam, sebagai jalan zat itu menebarkan ciptaannya sendiri. Sebenarnya mereka kehadiran itu ya juga karena dia sendiri. Makanya mereka kejauhan oleh sekarang yang manon kosong baru sehabis sang manam baru manusia atau sang manu atau sang hyang manu. Maka diciptakan alam keduanya saling berhadapan, menyatu, jadilah daya cipta kun, jadilah manusia dan isinya. Bukan karena ciptakan itu nggak usah enak, enggak, kun langsung tadi. Neong kejawen ngarani bahasanya daya cipta. Kamu belajar bahasa mana ikut paham, oh Jawa itu bahasa ini, jadi kita paham. Kalau sudah paham ya udah, nengai. Masih orang Kristen nggak perlu kita benci karena dia juga sama. Kalau dia sudah mengenal hakikat diri mereka yang dikenal dengan Roh Kudus, maka disebut orang beragama. Biarpun sampai mengikuti Kanjeng Nabi, tapi sampai nggak mengenal diri sampai sendiri, sama hanya mengenal tubuh sampai itu diri kamu, maka kamu nggak disebut orang beragama, bukan orang Islam. Islam itu awalnya disebut di sini Allah, artinya agama yang tunggal. Agama yang selamat maksudnya. Orang yang mengenal Tuhan itulah disebut Islam. Enggak peduli dulu tubuhnya menjadi Kristen, Hindu, Buddha. Asal dia mengenal Tuhan saja disebut orang Islam. Orang yang selamat maksudnya. Islam ini disempurnakan. Itu sebabnya aku gumul mek sapa, aku kan dikon dakwah baik itu kepada orang Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha tak tabrak kabeh. Nanti suatu saat orang-orang seperti itu akan berkumpul dengan kita. Jangan dikira wali kutub itu hanya orang Islam, tidak. Wali kutub adalah para wali yang mengenal Tuhan dari segi arah, dalam artian ya ono Kristen nih, ono Hindu nih, ono Kejawen nih, ono Islam menyatu. Tuhan yang sama. Yang berbeda itu penyebutannya. Sama dengan kalau manusia wong Surabayaan nyeluk pon, pen, jenengan, ono sing kue, kan berbeda-beda, tapi hakikatnya sama itu. Artinya sama. Karena memang disesuaikan. Wali kutub itu juga sama. Nanti kamu akan melihatnya sendiri kalau memang beliau mau datang. Sesungguhnya wali-wali itu ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tidak peduli dia aliran jadi Kristen, Hindu, Buddha, beliau nggak mengenal itu. Yang dia kenal adalah Tuhan dan berbudi akhlakul karimah. Dia hadir ke dunia sebagai rahmatal alamin. Lewat Kejawen ngarani dharma. Kalau kita nggak paham itu, ya kita kesulitan nantinya. Ayo untuk gantian ke Mas.